Di tanah Papua, tersembunyi sebuah kisah tentang cahaya, cinta, dan perjuangan. Inilah asal mula lahirnya burung surga Cendrawasih. Selamat datang di Fantasia Nusantara, tempat legenda dan dongeng abadi kembali hidup. Di tanah Papua yang hijau dan penuh misteri, terdapat sebuah hutan lebat yang disebut hutan emas. Bukan karena tanahnya berkilau emas, melainkan karena setiap kali matahari terbit, cahaya mentari menyentuh dedaunan hingga memantulkan sinar keemasan yang menawan. Burung-burung bernyanyi riang, angin berdesir membawa aroma bunga liar, dan kabut tipis menyelimuti pepohonan bak selendang gaib. Di tengah hutan itu, hiduplah sebuah suku kecil bernama suku Manikam. Mereka percaya bahwa hutan adalah titipan para leluhur dan di dalamnya bersemayam roh-roh penjaga. Suku ini hidup damai dengan alam, berburu secukupnya, mengambil hasil hutan tanpa merusak, dan selalu mengadakan upacara syukur pada tiap bulan purnama. Namun ada satu kisah yang membuat mereka berbeda dari suku lain. Mereka percaya bahwa di dalam hutan emas ada seorang putri cahaya yang sesekali menampakkan diri. Konon, ketika mentari pertama kali menyinari pepohonan, tampak sosok perempuan berambut panjang keemasan, kulitnya bercahaya dan matanya sejernih embun. Ia berjalan di atas udara, melangkah di antara sinar matahari, lalu menghilang kembali ke balik kabut. Tak banyak yang pernah melihatnya kecuali para tetua suku yang sering bertapa di tepi hutan. Mereka menyebutnya Putri Surya, utusan langit yang diturunkan untuk menjaga keseimbangan bumi timur. Suatu pagi, seorang pemuda bernama Mandau, anak kepala suku Manikam, pergi berburu sendirian. Ia adalah pemuda pemberani dengan mata tajam seperti elang dan hati yang penuh rasa ingin tahu. Ketika fajar baru saja menyingsing, Mandau melihat kilauan cahaya di antara pepohonan. Ia mengira itu seekor kijang emas, hewan gaib yang sering disebut dalam dongeng. Dengan busur di tangan, ia mengikuti jejak cahaya itu semakin dalam ke hutan. Namun yang ia temukan bukanlah kijang. Di sebuah lapangan kecil yang dipenuhi bunga liar, berdirilah seorang perempuan berkilau. Rambutnya memantulkan cahaya matahari pagi, pakaiannya terbuat dari untaian sinar yang berubah-ubah warna, dan di belakangnya tampak bayangan sayap transparan seperti cahaya pelangi. Mandau tertegun, panah di tangannya gemetar. Ia tahu yang berdiri di hadapannya bukan manusia biasa. Putri itu menoleh, tersenyum lembut, dan berkata, "Wahai anak manusia, mengapa engkau mengintai jalanku?" Mandau menunduk, gegup. "Ampun Putri Cahaya, aku tidak memaksud langsang. Aku hanya mengikuti sinar yang begitu indah dan aku terjebak oleh pesonamu." Putri itu menatapnya lama, seakan menimbang hati pemuda tersebut. Lalu ia melanggah perlahan dan setiap langkahnya menumbuhkan bunga-bunga berwarna emas. Suasana seakan berhenti, hanya suara burung di kejauhan yang masih terdengar. "Aku adalah Putri Surya, utusan langit. Tak semua manusia boleh melihatku. Kau beruntung, wahai Mandau. Namun ingatlah, pertemuan kita bukan tanpa alasan. Takdir telah menuntunmu ke sini." Mandau terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa kehidupannya akan berubah selamanya. Sejak hari itu, Mandau tak lagi bisa melupakan sosok Putri Surya. Senyumnya, suaranya, dan cahaya yang melingkupi tubuhnya selalu terpatri di benak pemuda itu. Ia pun bertekad untuk kembali mencari sang putri, meskipun para tetua suku memperingatkan, "Jangan terlalu dekat dengan makhluk langit. Jika engkau mencintai mereka, maka engkau harus siap menanggung kutukan maupun anugerahnya." Namun, hati manusia seringkali tak bisa diatur, dan kisah besar asal mula burung cendrawasih pun dimulai dari pertemuan pertama itu. Sejak pertemuan pertama di hutan emas, Mandau tak lagi sama. Setiap malam ia bermimpi melihat sosok bercahaya itu, Putri Surya, berjalan di antara sinar matahari. Hatinya selalu gelisah, pikirannya selalu tertuju padanya. Pada suatu pagi, Mandau kembali nekat masuk hutan. Ia berjalan lebih jauh dari biasanya,
menembus kabut dan menyeberangi sungai kecil yang berkilauan di terpa cahaya. Burung-burung eksotis berterbangan di atasnya, dan suara alam seolah menuntunnya. Di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon beringin besar, cahaya terang kembali muncul. Kali ini, Putri Surya berdiri dengan wajah tenang, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Engkau datang lagi, Mandau," ucapnya lembut, seolah suara itu melodi yang menyatu dengan angin. Mandau berlutut, "Aku tidak bisa melupakanmu, Putri. Siapa dirimu sebenarnya, dan mengapa engkau menampakkan diri padaku?" Putri Surya menatap jauh ke langit, matanya berkilau seperti bintang pagi. "Aku bukanlah manusia. Aku utusan dari langit, diturunkan untuk menjaga keseimbangan bumi timur. Namun keberadaanku di dunia ini terbatas. Aku tidak boleh lama tinggal di antara manusia." Mandau menunduk, hatinya perih mendengar kata-kata itu. "Lalu mengapa engkau memperlihatkan diri padaku, Putri?" Putri itu menyebat samar. "Karena ada rahasia yang harus kutitipkan. Sebuah rahasia yang suatu hari akan menjadi anugerah sekaligus ujian bagi manusia." Mandau bingung. "Rahasia apa, Putri?" Putri Surya berjalan pelan ke sebuah batu besar yang diselimuti lumut. Dengan gerakan lembut, ia menepuk permukaan batu itu. Seketika, cahaya keemasan muncul, dan dari dalam batu terdengar suara gemuruh kecil. Batu itu retak, dan dari celahnya keluar seberkas sinar berbentuk bulu. Bulu itu berkilauan seperti emas yang menyala di bawah matahari, panjang, indah, dan tampak hidup, seakan setiap helainya memancarkan cahaya sendiri. "Ini adalah bulu cahaya," ucap Putri Surya. "Kelak, bulu ini akan menjadi bagian dari makhluk yang begitu indah, makhluk yang akan dikenal manusia sebagai burung surga. Namun, hati-hati, keindahan kadang membawa keserakahan." Mandau mengelurkan tangan, ingin menyentuh bulu itu, tapi Putri Surya menahan. "Belum saatnya. Suatu hari ketika waktunya tiba, bulu ini akan berubah menjadi kehidupan baru. Dari bulu ini akan lahir makhluk yang menari di langit tanpa pernah menjejak tanah." Mata Mandau berkaca-kaca. "Apakah burung itu akan menjadi pengganti dirimu, Putri? Jika engkau harus pergi, apakah ia akan tinggal di bumi untuk selamanya?" Putri Surya menatapnya penuh kasih. "Mungkin begitu, mungkin juga tidak. Semua tergantung pada bagaimana manusia menjaga rahasia ini." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Daun-daun berterbangan, cahaya mentari semakin terang hingga menyilaukan. Putri Surya mulai memudar, tubuhnya bercampur dengan sinar. "Mandau," katanya dengan suara bergetar, "ingatlah, jangan biarkan keserakahan menguasai hati manusia. Karena bila keindahan dijadikan alat untuk tamak, maka burung cahaya ini bisa membawa kutukan, bukan anugerah." Mandau berusaha mendekat, namun cahaya itu semakin kuat. Dalam sekejap, Putri Surya hilang ditelan sinar, meninggalkan Mandau sendirian di hutan. Hanya bulu emas itu yang tersisa, melayang perlahan lalu lenyap di udara, seakan menunggu saatnya lahir ke dunia. Mandau jatuh berlutut. Ia sadar dirinya baru saja memegang rahasia besar yang akan mengubah sejarah suku Manikam, bahkan seluruh tanah Papua. Dan dari sinilah benih legenda burung cendrawasih mulai tumbuh. Hari-hari berlalu setelah pertemuan itu. Namun hati Mandau masih diguncang oleh bayangan Putri Surya. Ia sering duduk termenung di tepi sungai, menatap cahaya matahari yang memantul di air, berharap bisa melihat bayangan sang putri lagi. Namun yang tersisa hanyalah mimpi. Putri Surya tidak lagi menampakkan diri. Yang tersisa hanyalah kenangan dan rahasia bulu emas bercahaya. Mandau tidak pernah bercerita kepada siapapun, bahkan pada ayahnya, kepala suku Manikam. Ia tahu rahasia itu terlalu berbahaya jika sampai ke telinga orang-orang yang tamak, tapi di dalam hatinya ia terus merasa gelisah. Sampai suatu malam
ketika bulan purnama menggantung di langit, Mandau bermimpi. Dalam mimpinya, Putri Surya datang, wajahnya tampak cemas. "Mandau, bulu emas itu belum lahir, tapi ia sudah dicari. Hati-hati, ada yang mengintai dari kegelapan." Mandau terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap keluar rumah dan bulu kuduknya meremang. Dari kejauhan, ia melihat kilatan cahaya di dalam hutan. Bukan cahaya emas, melainkan cahaya merah menyala seperti api yang menyala di balik pepohonan. Keesokan paginya, kabar buruk menyebar di desa. Beberapa pemburu menemukan jejak asing di dalam hutan. Bukan jejak manusia biasa, melainkan bekas telapak kaki besar, bercakar, dan menghitamkan tanah. Tetua suku pun resah. Mereka berkata bahwa itu pertanda hadirnya roh jahat atau makhluk yang datang untuk merebut kekayaan hutan. Mandau segera teringat pada pesan Putri Surya. Ia sadar bulu emas yang seharusnya menjadi anugerah kini sedang diburu oleh kekuatan gelap. Malam itu, ia memberanikan diri pergi ke hutan sendirian. Di bawah cahaya bulan, ia menelusuri jalan menuju Batu Lumut, tempat Putri Surya menyingkap bulu emas. Tapi yang ditemukannya membuat dadanya bergetar. Batu itu retak lebih besar dari sebelumnya dan bekas cahaya emas sudah lenyap. Bulu emas itu hilang. Mandau berlutut, memegang tanah dengan tangan gemetar. "Tidak, bulu itu belum saatnya lahir. Siapa yang mengambilnya?" Tiba-tiba dari balik kegelapan terdengar suara tawa rendah, serak, penuh kesombongan. Dari balik pepohonan muncullah sosok tinggi besar, berkulit hitam legam dengan mata merah menyala. Tubuhnya dibalut bulu hitam yang kusut dan di tangannya tergenggam sesuatu yang berkilau samar. "Apakah ini yang kau cari, anak manusia?" ujarnya, mengangkat bulu emas yang kini redup bercahaya. Mandau terdiam, tubuhnya kaku oleh rasa takut. Namun ia tahu, jika bulu itu jatuh ke tangan makhluk ini, dunia bisa hancur. "Siapa kau?" tanya Mandau dengan suara serak. Makhluk itu menyeringai, Aku adalah kegelapan yang lahir dari keserakahan manusia. Aku adalah roh malam yang ingin menjadikan cahaya langit sebagai milikku." Mandau menggenggam busurnya meski tangannya gemetar. Pertarungan besar pun akan dimulai antara pemuda manusia dengan makhluk kegelapan yang memegang rahasia bulu emas. Dan dari pertarungan inilah nasib burung cendrawasih akan ditentukan. Di bawah cahaya bulan, hutan bergemuruh. Mandau berdiri dengan busur siap terarah, sementara makhluk kegelapan itu menggenggam bulu emas bercahaya redup. Udara terasa berat, seakan seluruh hutan menahan napas. "Berikan bulu itu kembali!" teriak Mandau dengan suara gemetar namun penuh tekad. Makhluk itu tertawa keras, suaranya bergema menakutkan. "Kau manusia lemah, bagaimana kau bisa melawan kegelapan yang lahir dari tamak dan iri? Dengan bulu emas ini, aku akan menciptakan kekuatan yang abadi. Dunia akan tunduk pada bayangan." Mandau melepaskan panahnya. Panah itu melesat menembus kabut, namun sebelum menyentuh tubuh makhluk itu, panah langsung terbakar oleh cahaya merah yang menyelubunginya. Makhluk itu maju, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Mandau mundur selangkah, namun hatinya menolak menyerah. Ia mengingat wajah Putri Surya, kata-kata lembutnya dan peringatan terakhir, jangan biarkan keserakahan menguasai hati manusia. Dengan teriakan keras, Mandau menancapkan kedua kakinya, menarik busur sekali lagi. Kali ini, ia menutup matanya sejenak,
menyerahkan seluruh hatinya pada cahaya. Saat ia membuka mata, cahaya emas memancar dari ujung panahnya, bukan berasal dari dirinya, melainkan dari kekuatan yang dititipkan Putri Surya. Panah itu melesat bagai kilatan cahaya mentari, tepat mengenai tangan makhluk itu. Bulu emas terlepas, melayang ke udara. Makhluk itu menjerit marah, tubuhnya tergunjang. "Tidak, itu milikku!" Namun sebelum ia sempat merebut kembali, bulu emas itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang. Cahaya itu memenuhi langit, memecah kegelapan. Mandau menutup wajahnya dari terangnya, dan ketika ia membuka mata, keajaiban terjadi. Dari dalam cahaya lahirlah seekor burung indah tak terbandingkan. Bulunya berkilau emas, hijau, dan biru. Ekornya panjang menjuntai seperti sinar matahari yang menetes. Burung itu tidak hinggap di tanah, melainkan menari di udara dengan gerakan anggun. Setiap kepak sayapnya meninggalkan kilauan cahaya di langit malam. "Burung, surga!" bisik Mandau tertegun. Makhluk kegelapan meraung marah, mencoba menangkapnya. Namun burung itu terbang semakin tinggi. Kepak sayapnya mengusir kabut dan menghapuskan cahaya merah jahat. Tubuh makhluk itu melemah, retak, lalu meledak menjadi abu hitam yang tersapu angin. Hutan kembali tenang, bulan bersinar terang, dan burung itu melayang-layang di atas Mandau. Lalu dalam sekejap, cahaya burung itu membentuk sosok Putri Surya sekali lagi. "Mandau," suara lembut itu terdengar, "engkau telah menjaga rahasia ini dengan keberanianmu. Kini, bulu emas telah menjelma menjadi makhluk abadi, burung cendrawasih. Ia akan menjadi simbol cahaya, keindahan, dan harapan bagi manusia." Air mata mengalir di pipi Mandau. "Apakah aku akan melihatmu lagi, Putri?" Putri Surya tersenyum lembut, lalu perlahan tubuhnya memudar. "Aku tidak bisa tinggal di bumi, tapi setiap kali kau melihat burung surga ini menari, anggaplah aku sedang menatapmu." Dan dengan itu, Putri Surya menghilang selamanya, meninggalkan Mandau dengan hati penuh rindu namun juga kebanggaan. Sejak malam itu, burung cendrawasih menari di langit Papua. Ia tak pernah menjejak tanah, hanya hidup di atas ranting tinggi dan udara bebas. Keindahannya memikat hati siapa saja yang melihat, namun para tetua suku selalu mengingatkan, jangan biarkan keserakahan merusak anugerah, karena burung surga bukan untuk ditangkap, melainkan untuk dipandang sebagai tanda cahaya langit. Dan begitulah legenda burung cendrawasih lahir menjadi warisan abadi tanah Papua. Burung surga kini menari di langit Papua, menjadi tanda bahwa keindahan dan cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan. Jangan biarkan keserakahan menguasai hati, karena warisan sejati adalah harmoni dengan alam. Sampai jumpa di kisah Nusantara berikutnya, hanya di Fantasia Nusantara.